Untuk berakar dengan benar, kita harus menerobos kegelapan. Jadi harus di dalam tanah yang gelap. Dosa adalah kegelapan. Dosa adalah penghalang utama seseorang berakar di dalam Tuhan. Dosa membuat kita tidak bisa mengenal Tuhan. Jadi mata kita terhalang dengan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan ada hadir di tengah-tengah umat Israel, mereka tidak melihat Tuhan. Herodes adalah raja yang berkuasa di wilayah Yesus lahir. Yesus adalah Tuhan. Tapi Herodes tidak melihat Yesus. Justru orang yang jauh, orang Majus, itu yang sadar dia Tuhan. Orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi yang ahli Alkitab, pemimpin-pemimpin Yahudi yang percaya kepada Alkitab, juga tidak melihat Yesus. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Bahkan setiap hari Yesus berjalan mengelilingi Israel. Mereka melihat Yesus. Bahkan mereka juga melihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Bahkan orang mati, Lazarus, yang sudah 4 hari dikubur, bangkit. Tapi tetap mata mereka tidak bisa melihat itu Tuhan. Jesus is God. Mereka tidak bisa melihat. Mereka buta. Apa yang membutakan mereka? Dosa. Jadi dosa adalah penghalang utama setiap orang berakar di dalam Tuhan. Dosa, dan sayangnya dosa adalah kekuatan terbesar yang tidak bisa dikalahkan. Dosa adalah kekuatan terbesar yang sangat tangguh. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, Yesus sudah mengalahkan dosa bagi kita. Katakan amin. Yesus sudah menang atas dosa bagi kita. Jadi kalau kita saat ini berada di atas dosa, sebagai pemenang atas dosa, itu bukan karena kita, karena Yesus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah pemenang-pemenang atas dosa. Katakan amin. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Dalam satu kebaktian, sebelum gembala sidang khotbah, maka ada seseorang yang ingin bersaksi. Tamu dari luar kota. Lalu tamu itu ternyata dulu seorang pelaut, the sailor. Jadi dia biasa melaut. Suatu hari dia mengajak anaknya dan teman anaknya untuk pergi berlayar. Awalnya cuaca bagus, awalnya cuaca tenang, air diam, air tenang sekali. Kalau air tenang sekali maka laut bagus. Matahari berwarna kuning keemasan, ikan-ikan bagus. Tapi tiba-tiba cuaca berubah, badai datang. Dan kalau badai datang, maka ombak itu tingginya bisa puluhan meter, saudara. Kapal-kapal raksasa itu bisa tercover oleh ombak. Nah, tiba-tiba ombak besar datang dan kedua anak di dalam kapal si bapak ini terlempar. Dan pelampung cuma satu. Dia harus memilih menyelamatkan anaknya atau temannya. Tidak ada waktu. Jadi kalau dia menyelamatkan yang satu, maka yang satu pasti hilang. Dia ambil keputusan menyelamatkan bukan anaknya, tapi teman anaknya. Saudara bayangkan, kalau kita pasti kita selamatkan anak kita dulu. Tapi orang tua ini tidak. Dia selamatkan temannya. Kenapa dia selamatkan temannya?
Dalam kesaksian itu, dia berkata, anak saya adalah anak yang mencintai Yesus. Sudah diselamatkan. Kalau dia mati, dia langsung masuk surga. Tapi teman anak saya itu belum percaya Yesus. Kalau dia mati, maka dia terhilang selamanya. Maka dia mengambil keputusan untuk menyelamatkan teman anaknya. Dan selamat anaknya. Saudara bayangkan, tiba-tiba ada seorang jemaat yang bertanya, meragukan kesaksiannya. Saya tidak percaya, tidak mungkin itu terjadi, kata salah satu jemaat. Orang tua ini berkata itu betul-betul terjadi. Karena teman anak saya yang saya selamatkan adalah gembala saudara, yang sekarang menjadi gembala di sini. Saudara, kalau tanpa Tuhan, maka hidup kita tidak akan diselamatkan. Pengorbanan Yesus di salib menyelamatkan hidup kita. Kalau kita mati, kita masuk surga. Kalau kita tetap hidup di sini sekarang, kita harus melayani Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara, dosa adalah kematian. Semua orang berdosa identik dengan kematian. Kenapa? Sebab orang berdosa terpisah dari Tuhan. Terpisah dari Tuhan berarti mati. Tuhan adalah akar hidup. Firman Tuhan adalah akar hidup. Itu sebabnya apapun yang terjadi, kita tidak boleh tinggalkan akar hidup kita. Kita tidak boleh melepaskan diri dari akar hidup kita. Kita harus tetap melekat kepada pokok itu.